Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia.
Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo-Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo-Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang.
Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%.
Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai.
Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal Capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal Cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%.
Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal Capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres.
Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu.
Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang.
Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan.
Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai.
Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November.
Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat.
Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda loh ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, dulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat.
Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres.
Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan
Ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke. Kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda loh ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut.
Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Bang, awas bang, awas bang. Mas Gibran timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya.
Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke. Kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal Capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023.
Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan.
Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda loh ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran.
Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Mas Gibran Timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke. Kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja.
Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat.
Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Mas Gibran, timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi.
Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Mas Gibran!
Awas bang, awas bang. Masih berani timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus.
Saya tidak akan ngasih sepeda loh ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, dulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia. Sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Bang,
Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke. Kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Masih timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia.
Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Dulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang.
Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Masih timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%.
Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai.
Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Masih berani timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%.
Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Dulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal Capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal Cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Masih berani timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres.
Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Masih Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Masih timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang.
Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan.
Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Masih Timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai.
Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke. Kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November.
Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Mas Gibran timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat.
Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, dulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat.
Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Masih Ibrahim Timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres.
Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Sebenarnya Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat.
Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik.
Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke. Kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia. Sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung.
Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal Cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Mas Gibran, Timun Singhai. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan.
Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia. Sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran.
Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal Cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja.
Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda loh ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia. Sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju.
Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Mas Gibran, Timun Sinhan. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja.
Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal Capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal Cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Kanan, kanan,
Mas Gibran, dimuncul, Bang, awas bang, bang, awas bang. Mas Gibran, dimuncul, Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus.
Saya tidak akan ngasih sepeda loh ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, dulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Masih Timun Sinha.
Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia. Sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November.
Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo-Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo-Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang.
Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Mas Gibran, Timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%.
Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai.
Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%.
Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Masih berani timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres.
Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Masih Timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu.
Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang.
Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan.
Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Masih Timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai.
Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar
memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke. Kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia.
sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Mas Gibran yang Timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi cawapres.
Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat.
Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik.
Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke. Kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung.
Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal Cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Masih berani timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke. Kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan.
Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Dulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal Capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran.
Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja.
Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju.
Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Mas Gibran Timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja.
Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Dulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal Capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Kanan, kanan, Mas.
Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia. Sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia.
Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang.
Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Mas Gibran Timun Singhai. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%.
Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai.
Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%.
Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Masih berani timun Sinhan. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan.
Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang.
Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan.
Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Masih banyak timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai.
Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November.
Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat.
Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda loh ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, dulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat.
Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam saat ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Masih berani timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat sebelum pelanggaran etik perang. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia capres. Dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat.
Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal Capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal Cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Masih timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%.
Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke. Kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas, aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Dulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres.
Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Masih berani timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang.
Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda loh ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan.
Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai.
Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November.
Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Mas Gibran Timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat.
Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat.
Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Masih Timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres.
Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke. Kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Mas Gibran timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan
Ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke. Kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal Capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut.
Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya.
Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke. Kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda loh ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno, dulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal Capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023.
Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi cawapres 2024. Awas bang, awas bang. Mas Gibran, Timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Bakal capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Ya. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke. Kemarin sempat rame karena kok polusinya tinggi. ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan.
Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya. Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lo ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri guyune wong Wonogiri Mas Katno. Sedulure Mas Katno. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan. Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia. Sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran.
Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal Cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Mas Gibran timun Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial.